Dari siapa nih? Umi Inkas. Baik, pertanyaannya, bagaimana mempengaruhi yang mager agar bergerak, Pak Hak? Sudah dewasa lagi usianya. Orang tuanya ingin dan berdoa agar dapat jodoh solihah. Tapi dia pendiam dan apa nih? Hampir 5 tahun berjalan jarang keluar rumah. Semoga Bang Hak dan juga Kang Hakim beserta keluarga sehat walafiat, berkah selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Syukran, jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Iya, itu tadi ketika kita ingin merubah kebiasaan mager orang-orang yang di sekitar kita, memang tidak mudah karena sebetulnya keputusan magernya itu adalah keputusan yang dirasakan itu tepat buat dia, ya. Jadi dia sudah memutuskan saya lebih nyaman mager. Kalau keluar dia merasa tidak nyaman, maka sebetulnya bikin suasana-suasana yang lebih diterima dulu sama dia dari hal-hal yang sangat sederhana dulu. Misalnya kalau makan jangan di dalam kamarnya gitu, misalnya Kang Hakim, diajak kumpul, sini kumpul bareng makannya gitu. Atau ajak sesuatu, melakukan apa saja yang sangat mudah dulu, yang simpel dulu, sehingga dia mau bergerak keluar dan mau bersosial paling tidak di internal keluarga. Karena orang-orang yang mager itu memang pada prinsipnya dia sudah memutuskan saya nyaman begini gitu. Nah, dia tidak sadar bahwa posisinya bahwa saya nyaman di sini itu adalah membikin khawatir orang-orang di lingkungannya. Betul, akan khawatir. Ini anak nanti ketemu jodoh apa enggak? Oh, kalau ketemu jodoh insya Allah ketemu ya. Meskipun dia di dalam kamar terus gitu, bisa saja ketemu. Tetapi paling tidak cara dia untuk bersosialisasi yang kurang gitu Kang Hakim. Sehingga bisa jadi rentan ketika menghadapi situasi di sosial. Dia tidak tahan ketika ada omongan yang kurang sesuai, ya. Tidak tahan ketika menghadapi suasana-suasana yang tidak dia inginkan. Akibatnya begitu, dia akan cenderung untuk putus asa. Lah orang-orang mager khawatir seperti itu. Maka coba perlahan-lahan berikan satu pemahaman persepsi kepada dia, ajak secara perlahan-lahan tadi misalnya, ayo makannya sini bareng gitu. Kemudian jangan terburu-buru untuk mau merubah dia untuk melepaskan kebiasaannya, tetapi berikan, kita ajak ngobrol dia, kita kalau memang dia tidak suka di keluar, kita yang ke dalam, ajak ngobrol di situ, berikan situasional, yang situasional itu menuntut dia untuk berpikir. Kira-kira nih kalau AA sudah sekolah, sudah sekian lama, kemudian suka di dalam saja tapi tidak berkreasi, apakah mungkin kita bisa berkreasi sebagaimana yang telah AA lakukan selama ini? Jadi kita tanyakan, dia mau mengevaluasi diri. Ya enggak juga sih, atau bisa saja sih kalau saya misalnya menemukan cara bisnisnya online, oke, kalau begitu cobalah gitu. Akibatnya kita ajak dia untuk beraktivitas meskipun aktivitasnya tetap di dalam rumah. Selama dia ada situasi yang baru, target-target yang baru, kita giring ke arah situ dulu. Jadi jangan terburu-buru untuk membetot atau mencabut kebiasaan dia. Nanti dia akan semakin mager. Makin mager artinya makin baperan. Dia makin menutup diri dari upaya-upaya orang yang sebetulnya itu baik, tetapi dia merasa bahwa sepertinya dipaksa. Jadi jangan gitu. Tapi coba kita dialog dengan dia supaya dia mau mengevaluasi apa yang dilakukannya ini sebenarnya baik atau tidak menurut dirinya. Jadi ajak cara berpikir misalnya gitu. Apakah AA selama ini dengan cara yang sudah dilakukan memberikan kontribusi terbaik buat diri AA atau diri keluarga? Ya gimana ya? Nah, dia kan bercerita. Dari cerita dan tanggapan dia itu kita harus bisa melihat dari sudut pandang dia. Misalnya dia menjawab, ya memang tidak sih, tapi kan gimana lagi, apa yang harus saya lakukan? Nah, kalau AA bertanya apa yang harus saya lakukan, sebetulnya yang dilakukan sama AA banyak. Cuman mungkin persepsi AA kurang tepat melihatnya. Coba yuk kita tanya sama orang tua kita, sebetulnya apa yang diharapkan dari sudut persepsi dia seperti apa yang ingin dia, apa yang orang tua harapkan untuk AA lakukan, apa yang orang tua harapkan untuk AA lakukan. Berarti kan itu harapan-harapan orang tua. Kalau ada perbedaan, kalau tidak cocok, yuk kita cari langkah-langkah terbaik seperti apa. Jadi diajak dialog. Jadi jangan biarkan dia semakin dalam zona nyamannya. Nanti betul-betul dia akan merasa bahwa keputusannya itulah yang terbaik gitu. Jadi ajak
ngobrol, buka persepsi, ciptakan suasana baru, ajak perlahan-lahan. Semoga dengan cara-cara seperti itu Allah tumbuhkan gairah, ya. Allah tumbuhkan passion, Allah tumbuhkan semangat, himmahnya keluar lagi, sehingga dengan himmah ini, dengan semangat ini, dia punya jelas bahwa saya punya tujuan-tujuan baru. Kalau dia belum menemukan tujuan-tujuan baru, maka dia akan terus-terusan mager. Maka dialog itu tujuannya supaya bisa menemukan tujuan-tujuan baru. Memang tidak mudah, bahkan beberapa kawan-kawan saya malah menghadapi anak seperti ini sampai ngundang psikolog. Iya betul, ini kejadian yang dia sudah sangat sulit, akhirnya mengundang psikolog dan dialog. Memang tidak mudah, bahkan setingkat psikolog saja dia tidak mudah merubah persepsinya. Sampai dilakukan namanya seperti masuk ke alam bawah sadarnya dia gitu ya, untuk disugesti betul, itu juga supaya bisa merubah persepsinya. Jadi memang tidak mudah, tapi apakah kita bisa lakukan di tengah-tengah keluarga? Bisa. Maka sedini mungkin lah, dengan cara perlahan-lahan ajak dia lebih ceria, ajak dia lebih ketawa, ajak dia menemukan suasana baru, hingga entah perlahan-lahan nanti bagaimana caranya akan muncul. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi keluarganya, insyaallah. Amin. Baik Abang, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa dipahami oleh sahabat kita Umi Inkas yang bertanya via WhatsApp ya. Jadi harus melalui proses setahap demi setahap, ya. Jangan langsung tiba-tiba diajak paksa, untuk meninggalkan secara paksa kebiasaan magernya. Dan mungkin ini Bang ya, perlu diketahui juga barangkali ada penyebabnya. Ini tadi disebutkan 5 tahun berjalan kalau tidak salah. Jadi mungkin sebelumnya tidak seperti ini barangkali. Bisa jadi. Akibat traumatiknya kan. Ada akibat traumatik yang perlu dipelajari, dan nanti mungkin kalau sudah diketahui akibatnya apa, barangkali bisa ditemukan solusinya. Atau seperti yang tadi Abang sebutkan, kalau memang perlu bisa minta bantuan psikolog. Betul. Baik.